Salam pemuda Gloria, dimanapun berada, bagaimana kabar? Semoga sehat semua. Saudara-saudara, kali ini kita akan membahas satu tema, yaitu berdoa dalam bingkai kehendak Tuhan. Karena kita tahu ada doa-doa yang kadang-kadang dinaikkan tidak berbingkai kehendak Tuhan atau tidak dalam koridor kehendak Tuhan. Oleh karena itu kita akan membahasnya hari ini. Tapi sebelum kita membahasnya lebih jauh, saya menyampaikan seperti pada waktu sebelumnya dalam ibadah perdana kita live streaming, kami menyampaikan kalau misalnya nanti ada yang mau bertanya, silakan dimasukkan dalam WA kami, mungkin lewat Yul, mengirim ke WA, nanti kita pilih 2 atau 3 pertanyaan untuk kita bahas. Saudara-saudara, apa itu doa? Kita akan mulai dengan doa. Doa itu adalah nafas. Ini disarikan atau intisari. Kata-kata ini adalah intisari dari perkataan Bapak Martin Luther yang berkata, "To be a Christian without prayer is no more possible. To be alive without breathing." Jadi, menjadi orang Kristen tanpa doa itu sama tidak mungkinnya hidup tanpa bernafas atau tanpa nafas. Jadi, doa itu bagi kita adalah nafas. Dan ini disarikan dari kata-kata Bapak Martin Luther tadi. Oleh karenanya, saudara-saudara, jangan pernah berhenti untuk berdoa. Kapanpun kita punya kesempatan, kita berdoa pagi, siang, dan malam. Kita tidak tahu kapan Tuhan akan menjawab doa kita, tapi bila mana kita tekun, kita terus melaksanakan dan menaikkan doa-doa kita, maka suatu waktu nanti Tuhan akan memberikan jawabannya. Seperti pengalaman saya waktu masih kecil, dulu Ngkai di Tentena atau Papa, waktu itu meminta kepada kepala desa bibit-bibit coklat yang begitu banyak di halaman kantor desa, tapi semuanya dibiarkan begitu saja. Akhirnya Ngkai minta kepada kepala desa yang juga familinya kami untuk mengambil bibit-bibit coklat itu dan membawa ke kebun, ke sawah dan kebun. Dan dikatakan oleh kepala desa, ambil saja, mau semuanya ambil saja. Tidak ada yang ambil ini bibit-bibit coklat. Akhirnya Ngkai mulai ditanam di antara pohon cengkeh. Lalu kemudian ditanam di pematang-pematang sawah yang besar. Nah, setelah 3 tahun lalu kemudian buah coklat itu berbuah. Buah coklat yang hibrid itu kan 3 tahun usianya. Lalu kemudian kami boleh memetik. Harga waktu itu cuma 750. Tapi mama bilang, biar cuma 750, toh kalau dikumpul-kumpul banyak juga. Kita misalnya dapat 10 kilo, kita jual jadi 7.500. Paling-paling waktu itu seingat saya naik harganya jadi 1.500. Tapi ini Ngkai terus rawat, terus petik buah-buahnya. Kami cuci dan jemur. Saudara-saudara, lama sesudah itu, maka kemudian terjadi sesuatu yang luar biasa, yaitu pada tahun 98. Krisis moneter terjadi. Harga kopi, sembako, cengkeh kan waktu itu naik. Dari 1.500 1 kilo, coklat jadi 30.000. Itu betul-betul membuat Ngkai bahagia sekali. Jadi saudara-saudara, ibarat kita nanam coklat atau apa saja, kapan suatu waktu nanti dia akan mendapatkan harga yang lumayan, demikianlah kita berdoa. Berdoa saja terus-menerus, kita tidak tahu besok atau lusa atau kapan pasti Tuhan akan bertindak untuk mewujudkan doa kita atau harapan-harapan kita. Jadi teman-teman pemuda dimanapun berada, jangan sampai tidak berdoa. Kelihatan ini sepele tapi sangat mempengaruhi. Oleh karena itu saya mau menjabarkan, doa itu ibarat atap rumah, dia yang menaungi. Kalau umpamanya kita punya rumah tapi tidak punya atap, itu kita akan kewalahan. Kalau misalnya panas atau hujan, kita akan tidak bisa tinggal di dalamnya. Tapi kalau doa itu menjadi atap, maka kita akan terlindungi. Jadi doa adalah kekuatan kita. Banyak orang bilang namanya hantu belau itu ada di mana-mana. Tapi kalau orang berdoa, itu hantu belau takut. Saya percaya itu. Jadi oleh karenanya jangan berhenti berdoa ya. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, doa itu sebelum kita nanti sampai pada topik mengenai bagaimana kita berdoa dalam koridor atau dalam bingkai kehendak Tuhan, doa itu adalah saat di mana kita membangun relasi dengan Tuhan. Relasi yang intim di mana kita berbicara dengan Tuhan, lalu Tuhan mendengarkan kita. Bukan cuma mendengarkan kita pada saat berdoa, Tuhan hadir
Tuhan ada di tengah-tengah kita. Jadi doa itu sesuatu yang spesial, momen khusus, momen yang sangat sakral. Jadi kalau berdoa itu jangan sambil lalu. Ya, kadang-kala saya lihat ada orang berdoa karena sudah lapar, Tuhan berkati makanan ini, amin. Begitu saja. Boleh berdoa seperti itu dengan kata-kata yang singkat, tapi tetap harus memperhatikan bahwa ini momen yang spesial, di mana kita berkomunikasi dengan Tuhan. Jadi berdoalah dengan penuh penghormatan kepada Tuhan, dengan sikap yang tepat kepada Tuhan. Jangan sambil lalu begitu ya. Kecuali kalau dikejar singa atau kemudian dikejar penjahat, kita berdoa sambil lari, itu boleh, itu tidak apa-apa itu. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kemudian mengapa kita perlu berdoa? Karena kita ini manusia terbatas. Kita ini manusia yang punya kekurangan. Yang sempurna itu cuma Tuhan. Itulah sebabnya kita butuh naungan, pertolongan, dan berkat dari Tuhan. Makanya kalau orang yang tidak berdoa, menurut saya itu orang sombong. Seolah-olah dia bisa hidup dengan kekuatannya. Salah. Oleh karenanya harus kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan berdoa. Orang yang berdoa membuktikan kepada Tuhan bahwa dia bukan apa-apa. Kita ini orang yang punya kekurangan. Kita ini orang yang punya kelemahan. Saya butuh Engkau Tuhan. Makanya dia menaikkan doa pagi. Dia menaikkan doa malam. Kalau perlu pagi, siang, dan malam. Menyampaikan permohonan-permohonannya. Ingat Daniel, walaupun dia dilarang oleh penguasa pada waktu itu untuk berdoa kepada Tuhannya, dia pergi ke tempat yang tersembunyi, menaikkan doanya 3 kali sehari. Walaupun dia kemudian ketahuan, kepergok sedang berdoa, dihukum, lalu dibuang ke lubang singa, tapi Tuhan menjaga dia. Singa tidak bisa menerkam dia. Dia selamat. Tuhan menjaga orang-orang yang selalu berdoa dengan tekun. Saudara-saudara pemuda yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, yang berikut, doa itu berfungsi untuk menguduskan kita. Ya, dalam salah satu ayat dalam Alkitab mengatakan, Roh Kudus membantu kita untuk berdoa sehingga kita mampu berkata ya Aba, ya Bapa. Jadi kalau tidak ada Roh Kudus di hati kita, kita tidak mampu berdoa. Artinya berdoa itu adalah sebuah dimensi hidup di mana Roh Kudus berkarya bagi kita. Bukan cuma berkarya untuk merapikan doa kita dan mengangkatnya kepada Tuhan, tapi dia juga membaharui hidup kita. Orang yang kuat doanya selalu memiliki kehidupan yang terbuka pada pembaharuan Tuhan. Nah, doa yang dikehendaki oleh Tuhan, pertama-tama doa itu bukan ditujukan kepada kita. Maksud saya begini, saudara-saudara, ada banyak orang berdoa, kadang-kadang itu demi kepentingannya. Yang pertama-tama, berdoa itu adalah untuk kemuliaan nama Tuhan. Itu pertama-tama. Doa Bapa kami mengajarkan pertama-tama untuk memuliakan nama Tuhan. Dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu. Pokoknya untuk Tuhan. Itu yang paling utama sebagai bagian yang penting dari doa-doa kita. Jadi ingat, doa itu bukan ditujukan kepada kita, karena kadang-kadang kita menjadi manusia yang egois dalam doa, semuanya untuk kita. Padahal kita harus memulai dengan memuliakan nama Tuhan. Yang berikut, Tuhan itu bukan berhala. Tuhan itu bukan satpam. Tuhan itu bukan penjaga gudang. Yang kalau kita perlu baru kita berdoa. Yang kalau perlu baru kita minta tolong. Kadang-kala kita berdoa itu karena susah, karena kita tidak lagi mampu baru datang kepada Tuhan. Jadi seperti yang saya singgung tadi, jangan pernah berhenti berdoa. Terus-menerus berdoa dalam kehidupan ini supaya kita dikokohkan, dikuatkan. Yang berikut, berdoalah dalam kerendahan hati. Ya, berdoa dengan kesungguhan hati, dengan penuh penyerahan diri kepada Tuhan. Kemudian pada waktu berdoa, ingatlah poin-poin berikut ini. Kita sedang mempercayakan diri kita kepada Tuhan. Kita menyerahkan hidup kita kepada Tuhan. Yang kedua adalah berdoa itu adalah kemudian menyerahkan segala-galanya pada kehendak Tuhan, bukan kehendak saya. Kita membuka diri bagi kehendak Tuhan yang berlaku dalam kehidupan kita. Yang ketiga, berdoa itu adalah saat di mana kita membiarkan kuasa dan otoritas Tuhan mengalir, kuasa dan kasih Allah memenuhi kehidupan kita. Kita sungguh-sungguh menjadi sarana dari Tuhan. Cuma catatan saya di sini adalah seperti yang beberapa kali saya singgung. Kalau Tuhan sudah mengalirkan kasih-Nya melalui berkat-Nya, melalui hal-hal yang lain, kesembuhan dan kemudian kesuksesan, kemudian alirkan itu menjadi berkat bagi orang lain. Jangan tahan kasih karunia Tuhan dalam diri kita,
kita harus mengalirkannya bagi orang lain, maka ia akan menjadi saluran yang sehat. Karena kalau pipa itu kemudian tersumbat, air yang ada di dalamnya akan menjadi busuk, akan menjadi rusak. Jadi alirkan berkat Tuhan yang sudah masuk dalam diri kita kepada orang lain. Seperti yang dilakukan pemuda kemarin bersama-sama dengan majelis, kemudian menggalang dana, memberikan bantuan kepada para pemulung. Itu luar biasa menurut saya. Jangan cuma sekali ini, kita rencanakan pada kali-kali yang berikut. Bantulah orang lain, maka Tuhan akan membantu kita. Sukseskan orang lain, maka Tuhan akan sukseskan kita. Buat orang lain berhasil, Tuhan akan membuat kita berhasil. Pegang ini kuat-kuat, dan saya sangat yakin dengan prinsip-prinsip hidup seperti itu. Kemudian saudara-saudara, berdoalah dalam naungan Roh Kudus. Roh Kuduslah kekuatan kita untuk berada dalam komunikasi yang intens dengan Tuhan, komunikasi yang intim dengan Tuhan. Di dalam perikop tadi dikatakan begini, saudara-saudara, naikkanlah permohonan, doa syafaat dan ucapan syukur untuk semua orang. Doa kita bukan doa yang egois, tapi doa untuk semua orang. Karenanya kita mempunyai doa syafaat. Ya, cuma kadang-kadang saya lihat kalau udah doa syafaat di gereja, semulai bawa begini orangnya. Saya heran ya. Jadi ada yang bilang begini, kalau ada orang susah tidur, lebih baik dia pergi gereja. Itu pasti dia tertidur waktu doa syafaat. Kadang-kadang betul begitu. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita berdoa dengan cara seperti itu. Ya, doa syafaat itu adalah komitmen gereja untuk mendoakan kehidupan yang luas. Mulai dari bangsa, negara, pemerintah, apalagi saat-saat seperti ini. Jangan berhenti berdoa. Doakan semua orang, tenaga medis ya, apalagi di antara kita ada yang terlibat sebagai tenaga medis, ada Ul, ada Risma. Ya, kita dukung dia dalam doa supaya mereka terhindar dari COVID ya. Dukung juga teman-teman yang lain yang jauh berlayar di mana supaya mereka juga terhindar dari malapetaka dan virus COVID ini. Saudara-saudara, berdoa dalam bingkai Tuhan pertama-tama adalah kita mensyukuri kebaikan Tuhan. Jangan lupa bersyukur dalam doa, apapun kondisinya. Itu doa orang Kristen. Doa di mana kita tidak pernah lupa untuk mengucapkan terima kasih. Jangan sampai kita berterima kasih hanya untuk hal-hal yang enak. Saya beberapa kali menjebarkan ada dua prinsip bersyukur. Ada orang bersyukur karena dia merasa enak, merasa baik, mendapatkan uang atau gaji dan lain sebagainya. Tapi pada waktu dia susah sakit dia tidak bersyukur. Nah, agalio adalah kata syukur yang dipakai oleh Maria ketika dia menerima tugas dari Tuhan untuk mengandung, melahirkan bayi Yesus sang juru selamat. Dia pada awalnya merasa tidak sanggup. Tapi ketika dijelaskan oleh Tuhan bahwa ini adalah bayi khusus, pekerjaan dari Tuhan sebagai karya Allah untuk dunia, dia mengatakan terjadilah padaku seturut dengan kehendakmu. Makanya di Lukas kalau tidak salah pasal 2 atau pasal 4, di situ dia menyanyikan naikkan syukur. Salah satunya dia bergembira. Dia berkata, aku gembira karena Tuhan. Dia menggunakan kata agalio. Agalio itu bergembira. Walaupun dia dalam keadaan yang berat, walaupun dia dalam keadaan yang sakit, walaupun dia dalam keadaan tidak ada uang, walaupun dia dalam keadaan punya beban-beban, tapi dia tidak berhenti bersyukur. Oleh karena itu ada kisah utama di dalam Alkitab, yaitu Ayub. Walaupun dia dibuat menderita oleh iblis, tapi dia tetap mencari Tuhan, mensyukuri kehidupannya. Jadi doa yang dikenan oleh Tuhan itu harus mulai dengan rasa syukur. Selanjutnya, saudara-saudara, berdoalah dalam prinsip jadilah kehendakmu Tuhan, bukan kehendakku. Kadang-kala kita ini ngotot gitu ya. Pepokona ta aunca tangarandaya atau dan balik. Tidak, Tuhan Yesus mengatakan walaupun dia minta biar cawan ini lalu, tapi kehendakmu yang jadi, bukan kehendakku. Ketika Paulus minta diangkat penyakitnya, dia berdoa terus-menerus. Lalu kemudian Tuhan mengatakan, cukuplah kasih karuniaku bagimu, justru dalam kelemahanmu lah kuasaku menjadi sempurna. Dia terima. Walaupun dia mengidap suatu beban atau penyakit, tetap dia berkarya, dia melayani. Dia tetap bersyukur kepada Tuhan. Saudara-saudara, Tuhan itu menjawab setiap doa. Ingat baik-baik ini, menjawab setiap doa. Tidak ada doa yang tidak dijawab oleh Tuhan. Jadi kalau ada yang mengatakan doa saya tidak pernah dijawab oleh Tuhan, keliru. Semua doa dijawab oleh Tuhan. Walaupun catatannya begini, tidak semua permintaanmu dikabulkan oleh Tuhan. Karena kadang-kala kita minta A, Tuhan berikan B. Sebab apa? Sebab Tuhan Maha tahu.
Dia maha mengerti, dia maha peduli, lebih tahu apa yang ada pada kita, lebih tahu keperluan kita, dia lebih tahu daripada kita sendiri. Jadi tidak pernah Tuhan tidak menjawab doa. Dia menjawab semua doa kita, walaupun kadang-kadang tidak mengabulkan semua permintaan kita. Karena Tuhan jauh lebih tahu apa yang paling kita butuhkan dalam hidup ini. Jadi saudara-saudara, jangan sampai kita kemudian merasa Tuhan tidak pernah mendengarkan doa kita. Tuhan selalu mendengar doa kita dan menjawabnya menurut cara yang dia amati dengan persis. Dia lihat dalam diri kita, ini yang kamu paling butuhkan. Kamu minta A, aku berikan B, karena ternyata B lah yang paling kita perlukan. Kemudian berdoa yang dikenal oleh Tuhan, yang dikehendaki oleh Tuhan adalah sebagai berikut. Jangan, kata Alkitab, kamu mungkin berdoa dan Tuhan tidak menjawabnya karena kamu salah berdoa. Apa yang dimaksud dengan salah berdoa? Bukan salah omong, bukan salah kata-kata. Saya kira semua orang tahu kalau berdoa dia tahu untuk menyampaikan segala doanya kepada Tuhan. Yang disebut salah dalam berdoa begini adalah kita minta kepada Tuhan yang maha suci, maha kudus, tapi hidup kita tidak pernah kita bereskan. Hidup kita tidak kita perbaiki. Kita masih membenci orang lain. Kita masih membenci sesama. Kalau berdoa kita berjumpa dengan Tuhan, bersihkan hati dulu. Makanya ada cerita dalam Alkitab, orang yang mau memberikan persembahan, untuk kemudian dia persembahkan kepada Tuhan, firman Tuhan mengatakan, kalau engkau membenci sesamamu, tinggalkan dulu persembahanmu, pergilah berdamai, baru kemudian engkau pergi berdoa memberikan persembahanmu. Artinya datang berdoa kepada Tuhan harus mulai dengan membereskan hati, jiwa, dan pikiran kita. Jangan ada rasa dendam, apalagi kebencian kepada orang lain. Itu yang disebut dengan salah berdoa. Tuhan maunya kita kudus, tapi kehidupan kita penuh dengan kudus, itu salah, saudara. Oleh karenanya, mari kita berserah diri, terus berdoa. Saya sangat yakin Tuhan memberikan kepada kita kekuatan. Karena begini, kalau hidup ini tidak penuh dengan rasa syukur, kita tidak akan pernah merasa puas. Ada seorang ibu, itu sukses dalam kehidupannya, lalu ketika dia tua, dia minta tinggal di panti jompo atau keluarganya menaruh dia di panti jompo. Tapi ibu ini, dulu dia sukses melakukan banyak hal, dia mengalami post-power syndrome. Apa yang dilakukan di panti jompo? Dia duduk di kursi roda. Kadang-kadang dia pergi di depan, di lorong di mana orang suka lewat. Kok apa yang dia lakukan? Kalau orang lewat, dia baba tunduk begini. Tiba-tiba dia kasih maju DP kaki, dia tackle itu orang lewat cakup. Begitu yang dia buat. Itu psikolog mengatakan, ini orang, ibu ini post-power syndrome. Dia merasa dia tidak bisa menerima keadaannya yang lemah, apalagi duduk di kursi roda. Orang kalau penuh dengan syukur, dia bisa menerima apapun. Dia bisa menerima keadaannya dan dia tidak pernah akan berpikir jelek tentang orang lain, apalagi mau tekel-tekel orang. So tua lagi, so panyaki lagi, masih mau tekel-tekel orang. Itu bahaya itu, saudara. Jangan sampai begitu. Pemuda-pemuda gloria yang dikasih oleh Tuhan. Terus berserah, jangan sekali-sekali hilang doamu dari kehidupan pribadimu, dari kehidupan berpelayananmu, dari kehidupan bergerejamu. Saya yakin Tuhan akan mendengarkan doa-doamu. Doa-doa yang engkau naikkan dalam kerendahan hati. Kita ini bukan apa. Kata Alkitab, kita ini cuma ulat berengah. Kita ini podo jatuhnya sinjuane rilipu ulat. Jatuhnya beng ulat. Ya? Iya, kita sih podo awati. Awati, aneh awati. Senjak punta baru oleh wajah mubiko jo yang drakoni nda tumis. Tapi yang dibilang ini awati ini ulat berengah yang kalau daging busuk itu ada ulat-ulat itu ya. Nah, itu dia, kita ini coba ulat, tidak ada nilainya. Jadi datanglah kepada Tuhan dengan kesungguhan untuk berdoa sungguh-sungguh kepadanya. Semoga firman ini menambah kekuatan hati kita untuk maju melewati pandemi, tetap berpikiran maju, melayani dengan penuh kesungguhan. Tuhan memberkati saudara-saudaraku pemuda yang dikasih oleh Tuhan. Nah, tadi saya mau lihat ya, kalau ada WA yang masuk ya. Kalau ada WA yang masuk. Nah, ada satu pertanyaan, saya ingat. Dulu kirim pertanyaan, tapi baru saya baca baru masuk setelah renungan. Jadi dia bilang begini, kadangkala dalam hubungan, ya, hubungannya, Nah, bilang waktu itu dari pertanyaan, kadangkala dalam
dalam hubungan itu suka saling menyakiti, ya kan? Janganlah kalau ada hubungan, ya janganlah suka sakiti mungge begitu ya. Harus baku-baku sayang, ya. Kenapa sana ada opa oma baku sayang sampai tua, baku gandeng tangan. Itu orang baru belajar mau menjalin hubungan, so baku so so mulai bikin sakit hati orang. Jangan, ya, harus saling menyayangi. Tapi kalau misalnya ada yang baku sakit hati, kemudian ada yang tersakiti, bagaimana supaya kita bisa bertahan kalau disakiti? Lagi itu ya, lagi itu kayaknya pengalaman ya, tapi pengalaman semua orang lah ya. Jadi maksud saya begini, saudara, walaupun kita melayani, walaupun kita menjalani kehidupan pasangan, punya kekasih, tetap menggunakan iman, ya. Karena kalau tidak pakai iman, banyak DP godaan, banyak butuh DP godaan, ya. Jadi pakai iman, termasuk soal kita saling menghargai, saling menghormati, menjaga perasaan. Nah, kenapa orang saling menyakiti? Pernah saya dengar, kamu kok suka bakalai bagaimana? Karena dulu saya pernah layani pemuda, suka bakalai, sedikit bakalai. Pernah kita orang tarik dari jalan, dia mau baku lempar di DP tunangan, DP pacar. Baku lempar batu. Padahal ini orang gagah, DP laki-laki gagah, DP perempuan cantik. Tapi kenapa mesti begitu? Dia bilang, saya bilang, kamu cinta atau tidak? Ya, kalau tidak, kamu pisah. Dia bilang, saya cinta sekali. Cinta kok bakal lain. Ya, ada orang kadang-kadang salah mengartikan rasa cinta, lalu kemudian menyakiti, itu keliru. Nah, itulah yang kemudian disebut cinta eros. Cinta yang egois. Karenanya kita perlu pakai cinta agape, yaitu cinta Tuhan. Supaya dalam cinta kita, ada cinta yang saling mau mengorbankan diri, mau mengorbankan orang lain. Jadi begitu, ya, pemuda, terutama ya, yang mengajukan pertanyaan beberapa minggu lalu. Ya, tetap dijaga dengan hati beriman. Harus ada Kristus di sini, karena Kristus itu adalah contoh dan teladan kita bagaimana menjalin hubungan dan membangun segala sesuatu. Nah, ada pertanyaan lagi begini, bicara tentang doa. Kita sering berdoa menyerahkan sepenuhnya kepada Tuhan. Sebagai manusia biasa, masih ada sedikit kekhawatiran. Kira-kira berhasil nggak? Berhasil nggak? Ya, itu kekhawatiran kita. Nah, dan lain-lain. Apakah itu salah, Pak? Kalau soal khawatir biasa. Tapi kalau tidak percaya itu yang salah. Namanya manusia, ada rasa cemas dan takut. Itu masih normal. Tapi kalau ketakutan dan kecemasan yang berlebihan, itu bahaya. Sama dengan kekhawatiran, itu berbahaya. Rasa khawatir ini kayak rem. Dia memberikan warning kepada kita tentang diri kita. Rasa cemas itu juga adalah rem. Rasa was-was juga adalah rem. Rem supaya kita tidak bertindak salah. Nah, rasa khawatir ini mau menunjukkan bahwa ternyata memang saya cuma manusia biasa. Ya kan? Saya takut dengan keadaan di mana nanti mau ada tsunami dan lain sebagainya. Ya itu normal, itu biasa, perasaan takut. Tapi jangan berlebihan. Dulu ada yang pacaran, ada pemuda yang saya kenal pacaran, dia terlalu khawatir. Nah, ini cewek ini cantik, tapi dia penako, fobia pesawat. Kalau naik pesawat dia takut. Itu DP calon. Kemudian naik pesawat terus, pergi di Makassar, pergi di Papua. Dia takut sekali kalau DP pacar ini bilang, saya mau berangkat ke Papua. Dia takut sekali. Dia takut betul. Sekalinya dulu ada itu Malaysia, pesawat dari Malaysia Air, jatuh. Dia pikir lama, akhirnya dia bilang saya tidak tahan. Sementara DP tunangan ini pergi terus. Akhirnya dia bilang, saya tidak bisa kalau begini terus. Dia kasih putus DP tunangan. Padahal orang siap menikah. Dia kasih putus gara-gara takut pesawat. Saya pikir itu terlalu berlebihan. Ya, jangan sampai begitu. Jangan di sini ada yang sudah lama pacaran tiba-tiba putus karena takut naik pesawat. Bahaya itu. Jangan sampai begitu ya. Itu, jadi kekhawatiran itu boleh ada wajar, tapi jangan berlebihan. Nah, kekhawatiran mau menggambarkan bahwa kita manusia yang butuh Tuhan. Karenanya kita berdoa, dengan doalah kita dikuatkan. Saya tidak tahu, apalagi pertanyaan. Wah,
Nah, pertanyaan ini. Selamat siang, Pak. Bagaimana kita menjalankan doa-doa kita dalam kehidupan kita setiap hari? Bagaimana menjalankan doa-doa kita dalam kehidupan kita? Ya berdoa biasa kan? Ya kan? Doa pagi, doa siang, doa malam. Ya kan? Doa makan. Mungkin maksudnya ini adalah bagaimana kita, seperti yang saya jelaskan tadi, berdoa dengan kerendahan hati. Berdoa dengan sungguh-sungguh. Doa itu jangan doa yang egois, doakan orang lain. Ya kan? Kalau Yesus mengajarkan musuh-musuh pun harus didoakan. Jadi doa itu sangat penting dalam kehidupan kita. Jadi terus dilaksanakan. Demikian beberapa penjelasan. Pertanyaan-pertanyaan yang lain kalau misalnya ada nanti saya lihat, kita tunda untuk kebaktian berikut ya. Tuhan memberkati pemuda-pemudaku yang dikasihi Tuhan.